Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali lagi, kompak, yang keras jawab salam. Mudah-mudahan yang jawab salam hidupnya berkah, amin. Rezekinya melimpah, tahun depan bisa ke Mekah, pulang dari Mekah kebeli rumah megah, kebeli mobil mewah, punya keluarga sakinah mawadah warahmah, punya anak soleh soleha, istiqomah dalam ibadah. Semoga kita masuk dalam keadaan husnul, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidul mustafa rasulillahi Muhammad, rasulillahi Muhammad, al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu diam-diam baik, ibu-ibu. Bu, jawab Bu ya dengan kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqillah haitsu ma kunta wa bi sayi'atal hasanatamhuha wa khaliqin nas. Allahul aliyul azim wa balagha rasulun nabil habibul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah salat tarawih Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang saya sangat hormati, yang sama-sama kita muliakan, yakni guru kita bersama Ketua DKM Al-Mukiram Al-Ustadz Ahina Bapak Syufi Matana Allah bikuli haya. Kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Sehat walafiat, dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, agar selalu dapat istiqamah bersama-sama dengan kita mensiarkan luasnya agama Islam, wabil khusus di perumahan Grand Jalan ini, amin ya robbal. Dan juga para ustadz, para asatidz yang tak saya sebutkan satu persatu namanya, juga para tokoh masyarakat RT RW yang semuanya sama-sama dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Duratun Nasihin ada sebuah kisah Nabiullah yang bernama Syam'un Al-Ghazi. Dari 124.000 nabi dan 313 rasul, ada seorang nabi yang bernama Syam'un Al-Ghazi, atau yang disebut oleh orang-orang Eropa, orang-orang barat, orang-orang bule disebut Samson. Ya, Samson ada ceritanya, ada sejarahnya dari Nabiullah Syam'un Al-Ghazi. Yeah. Siapa ini Nabi Syam'un Al-Ghazi? Dia adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kekuatan yang sangat hebat. Yeah. Dan Nabiullah Syam'un Al-Ghazi ini mempunyai senjata, sebuah pedang pendek terbuat dari gigi onta. Itu sekali tebas orang kafir bisa ratusan orang mati.
Makanya pada kaum Bani Israel ketika Nabiullah Sam'un Al-Ghazi di masanya tidak ada yang bisa mengalahkan. Ya, akhirnya itu orang-orang kafir Bani Israel membuat sayembara. Sayembara barang siapa yang bisa membawa Nabiullah Sam'un Al-Ghazi ke istana Bani Israel maka akan diberikan hadiah yang sangat berlimpah. Akhirnya semua warga daripada Bani Israel menggebu-gebu ingin menangkap daripada Nabiullah Sam'un Al-Ghazi. Tapi nihil, nggak ada satupun orang yang bisa mengalahkan kekuatannya. Akhirnya istri daripada Nabiullah Sam'un Al-Ghazi ini terlena dengan harta benda. Wah, kalau gue dapat harta yang dijanjikan oleh raja daripada Bani Israel lumayan gedenya nih. Akhirnya si istri berkhianat, ya. Ditanyalah ketika waktu tidur Nabi Sam'un Al-Ghazi diikat kakinya sama istrinya. Akhirnya dengan kekuatannya itu terlepas. Begitu kedua kali diikat kelepas juga. Akhirnya ini bertanya si istrinya, wahai Al-Ghazi, apa sih kekuatan yang engkau miliki? Aku nggak punya kekuatan apa-apa. Kekuatanku hanya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberikan kelemahan kepada diriku pada rambutku, katanya. Akhirnya itu ketika Nabiullah Sam'un Al-Ghazi tidur, rambutnya dipotong, lalu diikatkan kepada kaki dan tangannya, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dibawalah Sam'un Al-Ghazi ke hadapan raja daripada Bani Israel, disiksa oleh orang-orang kafir. Matanya ditusuk sehingga menjadi buta, tangannya dipotong sampai buntung, kakinya diikat pakai rantai. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, datangi nabiku yang bernama Sam'un Al-Ghazi, tanya apa keinginannya. Akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabb, ya, kembalikan kekuatanku, aku akan rubuhkan tiang-tiang daripada istana-istana Bani Israel ini. Akhirnya itu dengan kekuatan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiang-tiang daripada istana runtuh ambruk semua, mati seketika daripada orang-orang kafir Bani Israel. Dan ia berjuang selama 83 tahun atau disebut juga 1000 bulan. Ya, itu Nabiullah Sam'un Al-Ghazi berjuang 83 tahun sampai 1000 bulan. Nggak ada umatnya satupun yang ikut sama dia. Makanya ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan para sahabat, Rasulullah tersenyum sendirian. Tersenyum Rasulullah. Lalu ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Aku melihat di dalam surga ada seorang nabi memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada satupun umatnya yang mengikuti. Akhirnya baginda Rasul melihat para sahabat tersenyum kembali. Wahai para sahabat, inilah kekuasaan Allah, keistimewaan kalian umat-umatku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan suci Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar apabila seseorang tersebut mendapatkannya lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi Sam'un Al-Ghazi berjuang selama 83 tahun dan 1000 bulan, tidak ada umatnya satupun yang ikut. Dan lalu ketika itu istana rubuh ambruk menimpah daripada kaum kafir Bani Israel, mati semua. Lalu dia pergi meninggalkan kota tersebut dan bertobat kembali kepada Allah selama 1000 bulan. Tuh. Ya, 83 tahun begitu ia taubat memohon kepada Allah baru diampunkan. Ya, kita cuman semalam
Inilah keistimewaan daripada umat Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang umat mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita semua dapat, amin ya robbal alamin. Makanya tarawihnya jangan malas. Tarawih cuma ngejar Lailatul Qadar doang. Malam ganjil tarawih, malam genap enggak. Ya, malam ganjil tarawih, malam genap ngopi di rumah. Jangan. Walaupun malam genap tetap ada keistimewaan di dalam melaksanakan sholat tarawih istiqomah. Allah nggak suka sama yang begitu. Allah suka sama orang-orang yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang istiqomah melaksanakan ibadah dari awal sampai akhir dia melaksanakan, insya Allah sudah pasti dapat malam Lailatul Qadar. Kalau cuman males-malesan, malam ganjil gua sholat, malam genap, enggak, ini enggak istimewa, ya, enggak bakalan dapat. Akhirnya ada kemalesan. Males nih gua kemarin enggak terawih, sekarang capek, males enggak terawih, akhirnya enggak dapat malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebelum kita memasuki daripada hari raya Idul Fitri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semua untuk membayar zakat, termasuk rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Ya, zakat fitrah. Zakat fitrah sama zakat-zakat yang lain beda. Kalau zakat mal, zakat infak, zakat sedekah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau zakat fitrah itu wajib, harus kita laksanakan. Apa keutamaan daripada orang-orang yang melaksanakan zakat fitrah? Yang pertama, orang tersebut mensucikan dirinya daripada segala macam dosa. Yang kedua adalah untuk penyempurnaan daripada puasa Ramadan. Bu, Pak, kalau kita puasa selama bulan Ramadan pasti ada salah. Ada salah-salah yang pernah kita lakukan tanpa kita sadari. Ya, untuk menyempurnakannya apa? Untuk kita membayar zakat fitrah. Seperti kalau ada baju bolong, ya, baju bolong nih, terus ditambal tuh, dijahit jadi bagus lagi. Nah, seperti pun ibadah kita di dalam bulan puasa ini. Kita mengerjakan tarawih, mengerjakan puasa, ada kesalahan-kesalahan, disempurnakan dengan zakat fitrah agar sempurna diri kita dan sempurna pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana hukumnya memberikan zakat dengan uang? Zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat dibayar oleh gandum, oleh kurma. Kalau sekarang kita mah makannya beras, ya, jadi mayoritas beras yang kita keluarkan untuk menyalurkan zakat fitrah. Ustaz, kalau pakai uang bagaimana? Boleh. Ada empat imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, tetapi Imam Hanafi membolehkan daripada berzakat memakai uang, dan penyalurannya pun dibolehkan uang, tetapi uangnya dibelanjakan untuk bahan pokok. Jangan dikasih uang zakat dibeliinnya rokok. Jangan dikasihkan uang zakat buat pasang togel, ya PA ini mah. Orang PA, ya, dapat uang zakat, pasangin togel, blekok ya mah. Ya. Jadi begitu. Kalau umpamanya dapat nanti dari panitia daripada zakat fitrah beras dan uang, gunakan untuk bahan pokok sehari-hari. Kalau umpamanya nanti dapat beras, dapat uang, gunakan untuk kehidupan sehari-hari, beliin minyak, ya, minyak sayur, beliin gas untuk masak. Dan kalau memberikan zakat jangan mepet-mepet, Bu. Pak, kalau berzakat jangan mepet-mepet. Kasihan daripada panitia zakat fitrah. Panitia zakat fitrah juga udah pengen takbiran. Kalau malam takbiran mah
Ini malam takbiran jam 2 malam ngasih beras 2 karung. Udah Pak Ustadz Supi bingung ini mau nyalurin kemana jam 2 malam. Orang udah pada tidur semua. Ya, salurkan zakat fitrahnya awal-awal dari sekarang nih. Nanti habis tarawih jangan lupa ya, langsung zakat fitrah. Yang ada uang-uang, yang ada beras-beras, datang bilangin ke tetangga, semua kerabat saudara-saudara kita untuk menyalurkan zakat fitrah. Jangan sampai kita nggak berzakat, karena dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan bila orang melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih, tetapi dia tidak berzakat, maka ibadah tarawih dan puasanya tidak sempurna sampai ke langit fil lauhil mahfud. Tuh, ya. Makanya sempurnain ibadah kita dengan berzakat zakat fitrah. Kita punya anak empat zakatin. Punya istri dua-duanya zakatin. Ada punya istri 2 sini. Ya. Ada yang di belakang boleh punya istri 2 sambil megang gagang cobek ya. Asal kepala mau benjol kata ya Bu ya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa selesai melaksanakan salat tarawih cepat-cepat membayar zakat. Insyaallah ditunggu sama panitia zakat Masjid Ar-Rahman. Insyaallah Pak Ustadz Supi juga standby, tadi sudah bicarakan sampai jam 10:30 insyaallah masih diterima. Jangan mepet-mepet ya. Kalau udah malam takbiran itu udah wayahna takbiran, udah nggak usah ngurusin beras. Ya, harusnya min 2 hari daripada hari H Idul Fitri udah beres semua. Ketika memasuki malam takbiran itu fokus kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kadang-kadang orang nyepelein, ngegampangin. Ya, bayar zakat jam 3 malam. Udah Pak Ustadz Supi lagi tidur, diketok-ketok pintunya. Pak Ustadz, zakat Pak Ustadz. Ya, nyusahin orang ini yang begini. Jangan ya Pak ya. Bu, habis Isya tunaikan zakat. Yang belum zakat ingetin, jangan sampai tidak zakat fitrah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tausiah singkat yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan walafiat, dipanjangkan umur kita, dimudahkan urusan duniawi akhirat kita, agar kita dapat berjumpa dengan hari raya Idul Fitri, hari yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang dibersihkan diri kita daripada segala macam dosa dan dijadikan anak yang baru lahir seperti bayi yang baru lahir dari kandungan sang ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.